Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah mereka memasuki Tousan Desolation Divine Sect, mereka merasakan tekanan tak berbentuk menyerang mereka. Suasana di tempat ini jelas lebih khusyuk jika dibandingkan dengan suasana yang terdapat di sekte normal lainnya. Sekilas, Yun Ce melihat banyak anggota sekte yang mengenakan jubah dengan warna berbeda. Mereka mengawasi dengan ketat area tempat mereka ditempatkan. Tatapan mata mereka mengancam dan mereka tidak bergerak satu inci pun. Jika kamu ingin menyusup ke tempat ini, bukankah lebih baik jika kamu tidak terlihat? Qianye Yinger bertanya. Dia tahu persis apa yang akan terjadi jika dia memperlihatkan wajahnya di depan umum. Saat itu, ketika dia masih belum terbiasa memakai topeng, semua pria yang melihatnya, dari rakyat jelata hingga para kaisar dewa sendiri, akan mulai berperilaku menyedihkan. Selama proses inilah rasa jijik terhadap laki-laki perlahan-lahan terbentuk. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menghancurkan sekte 1000 desolasi ilahi ini hanya demi Yun Sang? Yun Ce berkata dengan suara dingin. Ada juga sumber daya untuk dijarah, kan? Qianye Yinger mencibir kecil. Tapi aku harus bertanya-tanya, manakah dari dua alasan berikut yang nyaman? Yun Ce awalnya berada di alam raja ilahi tingkat pertama. Alasan terbesar mengapa Yun Ce bisa menerobos ke tingkat pertama alam kedaulatan ilahi dalam waktu kurang dari setahun adalah sisa-sisa kekuatan ilahi terakhir yang diberikan oleh Ice Phoenix kepadanya. Jika itu didasarkan pada budidaya murni saja, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Tapi sekarang, Yun Ce telah menjadi penguasa ilahi. Sekarang dia telah mencapai level ini. Bahkan jika bakat bawaannya tak tertandingi, setiap terobosan akan membutuhkan banyak usaha dan waktu. Bahkan jika dia hanya membutuhkan 1 dekade, waktu yang sangat singkat, untuk menerobos ke tingkat berikutnya, level Yun Ce, yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, pasti tidak akan puas menunggu bahkan dalam waktu sesingkat ini. Dia secara samar-samar telah memahami bagian dari hukum ketiadaan, memungkinkan dia untuk secara langsung mengubah energi spiritual mendalam yang terkandung dalam kristal dalam menjadi bagian dari kultivasinya. Tidak diragukan lagi ini adalah kemampuan yang menantang surga. Selama dia memiliki cukup kristal yang dalam, laju pertumbuhannya akan jauh melebihi budidaya normal. Selain itu, tidak ada risiko atau kesulitan yang timbul dari penggunaan metode ini. Tapi masalahnya adalah dia harus memiliki kristal yang cukup dalam. Dia telah menghabiskan hampir 30% kristal dalam dan batu giok dalam yang mereka rampas dari Istana Surgawi 9 Cahaya hanya untuk menerobos ke alam penguasa ilahi. Setiap kenaikan level di alam sovereign ilahi akan membutuhkan kristal yang jauh lebih besar daripada di alam raja ilahi. Selain itu, karena sifat unik dari pembuluh darahnya yang dalam, jauh lebih sulit baginya untuk menerobos dibandingkan dengan biasanya, praktisi yang mendalam. Oleh karena itu, selain membantu Qianye Yinger bergabung dengan darah iblis dan mengembangkan bencana kegelapan abadi, satu hal yang perlu dia lakukan adalah menggunakan segala cara untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Meskipun sekte 1000 desolasi ilahi tidak memiliki banyak sejarah atau warisan, mereka masih merupakan sekte raja kerajaan di alam bintang atas. Jika mereka bisa mengosongkan pundi-pundi mereka, ini pasti akan menjadi keuntungan besar bagi Yun Ce. Namun, tugas ini sangat sulit sehingga hampir sama dengan menghancurkan seluruh sekte 1000 desolasi ilahi. Ada formasi ofensif yang sangat besar di bawah kita. Saya bisa merasakan ada lebih dari 3000 pola formasi, tiba-tiba Yun Ce berkata.
Saya mungkin tidak akan mati jika diaktifkan, tetapi Anda pasti akan mati. Seiring dengan berkembangnya penguasaannya atas bencana kegelapan abadi, persepsinya tentang energi mendalam kegelapan menjadi sangat sensitif. Kekuatan besar akan selalu memiliki kartu as di lengan mereka. Formasi ofensif besar yang tersembunyi di bawah mereka mungkin merupakan tindakan pertahanan terakhir dan paling menakutkan. Setelah diaktifkan, hasilnya akan menjadi bencana besar. Namun di sisi lain, jika mereka mampu memutarbalikkan dan menghancurkan pola formasi dari formasi besar yang sangat besar ini dan secara paksa menyalurkan kekuatan yang ada di dalamnya. Kalau begitu aku harus mengucapkan terima kasih, kata Qianye Yinger sambil mendengus dingin dan menghina. Apa yang kamu rencanakan agar aku lakukan? Kamu tidak perlu melakukan apapun, kata Yunce. Dengan patuh berdiri di samping saya dan orang lain secara alami akan memberi kita kesempatan yang kita butuhkan, lebih jauh lagi, ini akan menjadi kesempatan yang sangat sempurna. Bagaimana jika gagal? Kalau begitu, kami akan memaksakan masalah ini. Yunce tidak terlihat sedikit pun khawatir. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menjepit dagu indah Qianye Yinger di antara jari-jarinya. Dia menatap wajahnya sebelum berkata, lagi pula, menurutku itu tidak akan gagal, semakin besar kecantikannya, semakin gila reaksi pria. Ada keindahan yang membuat laki-laki melirik ke samping, ada keindahan yang memikat hati laki-laki, ada keindahan yang memancing syahwat dalam diri laki-laki, ada keindahan yang membuat laki-laki kehilangan segala rasionalitasnya, dan ada bahkan kecantikan yang akan membuat pria menjadi gila total. Menurutmu, kamu termasuk dalam kategori kecantikan yang mana? Suara tamparan terdengar di udara saat Qianye Yinger dengan keras menepis tangan Yunce. Dia tertawa kecil sambil berkata, sebagai alat, aku benar-benar berguna, ya. Namun, sebaiknya kamu mengingat satu hal. Mata emas Qianye Yinger menyipit, tatapannya begitu dingin hingga menusuk hati seseorang. Jika ada yang menjadi terlalu gila, tidak peduli siapa itu, dan bahkan berani menyentuh ujung jubahku, aku pasti tidak akan menahan diri. Aku akan mencabik-cabiknya saat itu juga. Persetan dengan rencanamu. Apakah kamu mengerti? Yunce menatapnya sebelum dia mulai tertawa. Saat ini, aku sangat menyukai sikapmu yang membenci laki-laki itu. Qianye Yinger terdiam. Karena Yunce sengaja datang terlambat, pesta ulang tahun Putra Mahkota sudah berlangsung ketika mereka tiba di Balai Putra Mahkota Seribu Desolasi. Saat mereka berdiri di depan pintu aula, alis Yunce dan Qianye Yinger berkedut pada saat yang bersamaan. Ada banyak aura Divine Sovereign di aula, dan ini termasuk 4 puncak Divine Sovereign. Namun, tidak ada aura yang dimiliki oleh alam Master Ilahi. Master 1000 Desolation Sekte tidak ada. Perjamuan ulang tahun ke-6000 Putra Mahkota 1000 Desolation tidak diragukan lagi merupakan peristiwa penting yang mengguncang seluruh alam 1000 Desolasi. Sebagai Master 1000 Desolation Sekte, ayah dari Putra Mahkota, dia adalah orang yang seharusnya hadir, dan kemungkinan besar dia juga menjadi tuan rumah. Namun setelah mereka memeriksanya sekali lagi, mereka memastikan bahwa tidak ada aura milik alam Master Ilahi di dalam aula. Meskipun mereka tidak mengetahui alasannya, sepertinya hal itu bukanlah hal yang buruk saat ini. Klan Bai wilayah timur telah tiba. Itu adalah ulang tahun ke-6000 Putra Mahkota 1000 Desolation, calon Raja Kerajaan 1000 Desolasi. Oleh karena itu, banyak orang akan datang dari berbagai penjuru dunia dengan membawa hadiah berharga untuk memperingati acara ini, dan sangat sedikit orang yang berani datang terlambat. Selain itu,
Jelas bahwa klan Bai di wilayah timur tidak memiliki kualifikasi untuk datang terlambat. Sebelum Yunce melangkah masuk ke dalam aula, dengusan dingin yang tak terselubung terdengar di udara. Klan Bai semakin melemah selama beberapa tahun terakhir, dan kabarnya mereka akan segera dianggap sebagai klan kelas 2 di wilayah timur. Namun kesombongan mereka, di sisi lain, semakin membesar. Tidak disangka mereka berani terlambat menghadiri acara besar seperti ulang tahun ke-6000 Yang Mulia Putra Mahkota. Sungguh tidak masuk akal. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang duduk di samping. Dia tidak akrab dengan Bai Clan dan dia tidak punya dendam terhadap mereka. Tapi kata-katanya adalah upaya untuk menjilat Putra Mahkota 1000 Desolation. Menyinggung Bai Clan kecil untuk menarik perhatian Putra Mahkota 1000 Desolation, tidak ada ruginya dan segalanya didapat dengan melakukan hal seperti itu. Jadi kenapa dia tidak melakukannya? Segera setelah dia selesai berbicara, orang-orang mulai setuju dengannya. Memang benar, ini keterlaluan. Kami sangat bersemangat untuk acara ini sehingga kami bergegas beberapa hari lebih awal. Bahkan bagi klan Bai, mendapatkan undangan sudah merupakan berkah besar bagi mereka, namun mereka justru berani datang terlambat. Mereka benar-benar kurang ajar. Putra Mahkota 1000 Desolation memasang senyum lembut di wajahnya saat dia duduk di kursi utama aula besar. Dia tidak menanggapi teguran apapun yang disampaikan kepada klan Bai dan dia dengan santai menyapukan matanya ke arah pintu masuk aula. Tapi pada saat itulah otaknya sepertinya terkena sesuatu dengan keras. Dia merasa seolah-olah jiwanya tiba-tiba ditangkap oleh setan, ketika mata dan seluruh bagian tubuhnya menjadi kaku. Teguran yang terdengar di aula juga tiba-tiba mereda pada saat ini. Keributan sebelumnya telah berubah menjadi keheningan yang menakutkan. Yunce berjalan dengan angkuh ke aula, tapi tidak ada yang peduli untuk melihatnya. Faktanya, mereka mungkin tidak menyadarinya, karena semua kecemerlangan di dunia, semua kecemerlangan yang mereka lihat di mata mereka, semuanya terfokus pada wanita yang mengikuti di belakangnya. Dulu ketika Yunce pertama kali melihat wajah Qianye Yinger, pikiran pertama yang terlintas di benaknya ketika dia sadar adalah bahwa itu sangat menakutkan. Keberadaannya dapat menghilangkan semua cahaya dan warna yang pernah dilihat seseorang di wajahnya, sepanjang hidup mereka, dapat sepenuhnya menghancurkan seluruh kemauan dan rasionalitas mereka. Hal ini terutama berlaku untuk mata emasnya. Sekalipun tidak mengandung emosi apapun, itu tetap seperti jurang emas yang bisa membuat seseorang menjadi gila. Jurang emas yang membuat orang rela terjatuh ke dalamnya, meski mereka harus mati ribuan kali. Qianye Yinger telah melihat adegan ini lebih sering daripada yang bisa dia hitung. Bahkan para kaisar dewa akan mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka di depannya. Ketika dia remaja, dia sudah mulai menganggap semua pria di dunia sebagai makhluk rendahan dan inferior. Namun, sangat disayangkan bahwa orang seperti dia akhirnya menjadi mainan pria. Ini bukanlah pemikiran yang hanya terbatas pada dirinya saja. Tak seorang pun dari 3 wilayah dewa dapat membayangkan bahwa Dewi Brahma monark yang tidak dapat dicapai dan didekati, yang bahkan tidak berani mereka najiskan sekilas, akan menemui nasib seperti itu. Yunce berdiri di tengah aula dan berteriak, Baiki dari klan Bai di wilayah timur mengucapkan selamat kepada Putra Mahkota 1000 Desolasi pada ulang tahunnya yang ke-6000. Karena kami menemui beberapa keadaan tak terduga dalam perjalanan ke sini, kami datang terlambat. Kami meminta Putra Mahkota menghukum kami. Suara menggelegar itu membangunkan semua orang dari lamunan mereka dan orang-orang yang lupa bernapas teringat bahwa mereka masih harus melakukannya,
tetapi napas mereka kini menjadi semakin kasar. Semua orang di aula, mulai dari pemuda yang bahkan belum mencapai usia 60 tahun hingga hegemoni yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun, bereaksi dengan cara yang persis sama. Sudah lama berlalu sejak Yun Che selesai berbicara, tapi belum ada yang menanggapinya. Namun pada saat inilah putra mahkota 1000 Desolation berdiri dari kursi utama. Tindakannya sangat lambat dan kaku dan matanya menatap kosong ke depannya. Seolah-olah dia adalah boneka kayu yang talinya ditarik. Dia bukan praktisi biasa. Dia adalah putra mahkota dari 1000 Desolation Divine Sect dan dia belum pernah mengungkapkan ekspresi tercengang seperti itu sepanjang hidupnya. Batuk ringan tiba-tiba terdengar di telinganya. Namun batuk ringan ini mampu secara langsung mengguncang jiwa dan pikirannya, menyebabkan putra mahkota 1000 Desolation mendapatkan kembali kejernihan dan fokusnya. Orang tua ini adalah pemuja bunga matahari ilahi, wakil ketua sekte dari 1000 Desolasi Ilahi Sekte, orang nomor 2 di sekte tersebut, seorang penguasa ilahi yang berdiri di puncak wilayah kekuasaannya. Oh, dia, hehe. Wajah putra mahkota 1000 Desolation berubah menjadi suram untuk sesaat, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menunjukkan sikapnya yang tenang dan mengesankan seperti biasanya. Jadi itu, itu anak nakal baik klan. Pemuja Dewa Bunga Matahari mengiriminya transmisi suara, dia sekali lagi menggunakan suara untuk menjernihkan jiwa putra mahkota. Penampilan putra mahkota 1000 Desolation yang menyedihkan dan memalukan menyebabkan alisnya berkerut, namun dia tidak menghela nafas kecewa. Karena bahkan dia tidak berani melirik Qianye Yinger untuk kedua kalinya. Terlebih lagi, sebelum kejadian ini, dia telah menganggap wanita sebagai makhluk mematikan sejak lama dan dia belum pernah berada di dekatnya selama 10.000 tahun penuh. Jadi itu klan Bai, tuan muda klan Bai. Setelah pemuja Dewa Bunga Matahari menggunakan suaranya untuk membersihkan jiwa putra mahkota 1000 Desolasi 2 kali, dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali sebagian dari rasionalitasnya. Pada saat itulah dia akhirnya menyadari bahwa dia telah berdiri dari tempat duduknya. Dia, putra mahkota 1000 Desolation, telah berdiri untuk menyambut orang-orang dari klan Bai. Adegan ini benar-benar, berikan hadiahmu dan duduklah, kata pemuja bunga matahari ilahi. Tentang itu, Yun Che tidak bergerak maju untuk memberikan hadiah apapun dan terlihat jelas ketidaknyamanan di wajahnya. Apa masalahnya? Mungkinkah hadiahmu dirampok dalam perjalanan ke sini? Kata pemuja bunga matahari ilahi sambil mendengus dingin, tetapi ketika dia berbicara, dia masih menundukkan kepalanya dan menutup matanya, jelas bahwa dia tidak berani melirik Qianye Yinger sedikit pun. Tidak, kata Yun Che buru-buru. Fakta bahwa klan Bai kami menerima undangan perayaan ulang tahun ke-6000 putra mahkota adalah kekayaan besar klan kami, jadi bagaimana kami berani datang dengan tangan kosong? Namun, kami mendapat instruksi dari anggota klan kami untuk hanya memberikan hadiah ini kepada Yang Mulia Putra Mahkota secara pribadi. Saat dia berbicara, dia sepertinya secara tidak sengaja melirik ke arah Qianye Yinger. Meski hanya gerakan kecil, bagaimana mungkin ada orang yang hadir tidak mengerti maksudnya? Putra mahkota 1000 Desolation bangkit kembali dari kursinya tepat setelah dia duduk kembali. Bibirnya mulai bergetar hebat saat dia berkata, Oh, jadi seperti itu, hahaha. Fakta bahwa klan Bai bahkan bisa bertahan hari ini sudah menunjukkan bahwa mereka telah mengerahkan semua upaya mereka. Hadiahnya sendiri sebenarnya tidak terlalu penting. Benar sekali, saya tidak tahu bagaimana saya harus memanggil wanita ini.
Apakah dia juga anggota baik klanmu? Dia sangat menyadari bahwa suaranya terdistorsi dan bergetar, dan dia memiliki kesadaran diri yang cukup untuk menyadari bahwa dia saat ini berperilaku dengan cara yang sangat memalukan, tetapi dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Faktanya, dia bahkan hampir tidak mempedulikannya, hatinya terbakar oleh panas yang menyengat, kegelisahan, dan kegembiraan. Dia gelisah sampai pada titik gangguan, begitu bersemangat hingga dia akan menjadi gila. Tampilan ini jauh lebih menyedihkan daripada yang dibayangkan Yun Che. Lagi pula, orang di sampingnya adalah Dewi Brahma Monarch. Yun Che menjawab, membalas Yang Mulia. Nama belakang gadis ini adalah Yun dan nama depannya adalah Qianying. Dia adalah orang biasa yang diambil klanku sebulan yang lalu. Qianying, tunggu apa lagi? Cepat dan sapa Yang Mulia. Dia awalnya ingin Qianying meminjam nama Bai Chuoer, tapi dia menolak untuk menyamar. Ada juga terlalu banyak bahaya dan risiko tersembunyi yang datang dengan mengambil identitasnya, jadi dia akhirnya membuang gagasan itu. Qianying memalingkan wajah gioknya ke samping sambil mendengus dingin penuh dengan rasa jijik. Yun Che buru-buru berkata, kami baru saja membawa gadis ini ke rumah kami, jadi kami tidak punya cukup waktu untuk mendidiknya. Akibatnya, dia kurang berkembang biak dengan baik, dan dia tidak memahami etika yang benar. Dia juga terus-menerus tidak mematuhi perintah. Saya harap Yang Mulia tidak akan menyalahkannya. Qianying terdiam. Menampilkan kesombongan seperti itu di depan putra mahkota Seribu Desolasi dan seluruh hegemoni di jantung Sekte Ilahi Seribu Desolasi sama saja dengan mendekati kematian. Namun, putra mahkota Seribu Desolation segera mengangkat tangannya dan berkata dengan cemas, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cepat, silakan duduk di kursi kehormatan. Dia mengatakan kursi kehormatan bukannya, duduk, dan perbedaan antara kedua rangkaian kata ini seperti jurang pemisah antara langit dan bumi. Wajah putra mahkota Seribu Desolation diwarnai dengan warna merah yang sangat tidak normal. Matanya bersinar terus-menerus dan ketika dia berbicara, suara dan tangannya gemetar. Jika penampilannya saat ini adalah tontonan umum, maka tidak ada yang berani percaya bahwa dia sebenarnya adalah tuan muda dari Sekte Raja Alam Bintang Atas. Yun Che dan Qianying mengambil tempat duduk mereka dan mereka benar-benar berada di kursi kehormatan. Setelah mereka baru saja duduk, wajah putra mahkota Seribu Desolation tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak, Wei Taiting, pergilah. Raungan rendahnya membuat seluruh penonton terdiam. Seorang pria parubaya dengan gemetar bangkit dari salah satu kursi di dekat ujung aula. Dia berbicara dengan suara ketakutan, ini, bagaimana orang yang rendah hati ini membuat marah Yang Mulia. Orang inilah yang baru saja memanfaatkan kesempatan untuk menegur klan Bai. Ekspresi putra mahkota Seribu Desolation menjadi semakin dingin dan sikapnya berubah menjadi sangat angkuh dan mengintimidasi. Klan Bai selalu memperlakukan Sekte Seribu Desolasi Ilahi dengan sangat tulus. Meski mereka datang terlambat hari ini, itu pasti tidak disengaja. Selain itu, tentu saja bukan hak prerogatif Flashing Thunder Valley Anda untuk memfitnah mereka dengan kata-kata kotor Anda. Segera tinggalkan tempat ini. Kulit Wei Taiting menjadi pucat pasi dan semua orang yang baru saja menyuarakan sentimennya menutup mulut mereka karena ketakutan. Wei Taiting segera berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Yang Mulia, orang yang rendah hati ini hanya marah atas nama Yang Mulia, itu sebabnya. Keluar, mata putra mahkota Seribu Desolation menyipit. Atau mungkinkah kamu ingin aku mengusirmu secara pribadi? Wei Taiting gemetar hebat dan wajahnya kehabisan darah.
Dia mundur dengan panik sambil berkata, "Mohon tenang Yang Mulia, pergilah, saya akan tersesat sekarang." Wei Taiting praktis tersandung saat dia melarikan diri dari tempat kejadian. Kemungkinan besar dia akan dirundung mimpi buruk atas kejadian ini dalam waktu yang sangat lama. Putra Mahkota Seribu Desolation berbalik dan baru saja hendak berbicara ketika matanya bersentuhan dengan Qianye Yinger. Setelah itu, pandangannya menjadi kabur sekali lagi dan butuh usaha yang luar biasa baginya untuk mengalihkan pandangan darinya. Saat itulah dia berhasil berbicara. Akan selalu ada orang bodoh yang buta di dunia ini. Saya harap dia tidak merusak suasana hati Anda. Hari ini, silakan minum dan bersenang-senang, sepuasnya. Pesta ulang tahun terus berlanjut, namun suasananya menjadi aneh. Setiap orang yang diundang ke pesta ulang tahun ini adalah orang-orang penting, dan mereka bukan sembarang orang penting. Setiap orang yang telah mencapai tingkat mereka telah melihat keindahan mulia mereka dan pencarian mereka terhadap jalan yang mendalam telah lama melampaui keinginan duniawi seperti itu. Namun, kedatangan Qianye Yinger telah memberikan cahaya yang terlalu menyilaukan pada pesta ulang tahun ini, sangat menyilaukan hingga hampir menghancurkan konsep cahaya mereka sendiri. Ada banyak wanita yang sangat cantik di pesta ini dan mereka semua dibawa oleh hegemoni ini dengan harapan bisa menarik perhatian Putra Mahkota Seribu Desolation. Setiap wanita yang dibawa ke pesta ini adalah wanita cantik yang terkenal. Namun, kecemerlangan mereka, yang biasanya menarik semua perhatian kepada mereka dan menyebabkan gelombang kemanapun mereka pergi, telah padam sepenuhnya saat Qianye Yinger melangkah ke aula. Para wanita yang semula memamerkan kecantikannya, kini menundukkan kepala dalam-dalam. Mereka tidak berani melihat ke atas, berbicara, atau bahkan melirik ke arah Qianye Yinger. Hati mereka dipenuhi rasa iri dan rendah diri yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ini seharusnya menjadi perayaan ulang tahun ke-6000 Putra Mahkota Seribu Desolation, tapi bintang pertunjukannya telah berubah total. Terlepas dari apakah itu mata mereka yang mengembara atau hati mereka, semuanya terfokus pada Qianye Yinger. Lebih jauh lagi, sepertinya Putra Mahkota Seribu Desolation sendiri sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi, karena dia sendiri adalah orang yang paling perhatiannya di aula. Dia telah hidup selama 6000 tahun dan dia memiliki status yang tinggi. Wanita macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jumlah selir di haremnya telah lama melampaui angka 10.000 dan dia berpikir bahwa harem raksasanya sudah berisi semua keindahan yang ditawarkan dunia ini. Tapi hari ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita di haremnya sebenarnya sangat biasa, tidak, mereka benar-benar jelek saat ini. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana wanita ini adalah hadiah yang diberikan klan Bai kepadanya, jantungnya mulai berdebar kencang di dadanya. Bukan saja dia tidak bisa menenangkannya, jantungnya mulai berdetak semakin cepat, dan dia merasa seolah-olah seluruh darah di tubuhnya ikut mendidih. Hal ini menyebabkan wajah dan kulitnya berubah warna menjadi merah. Pada saat ini, dia tiba-tiba melompat berdiri dan berbicara kepada Yun Che. "Saudara Bai, saya mendengar ada pergolakan di wilayah timur akhir-akhir ini. Saya kebetulan punya masalah yang ingin saya diskusikan dengan klan Bai Anda mengenai wilayah timur. Bagaimana kalau kita membawanya ke tempat pribadi?" Aula besar langsung menjadi sunyi dan pemuja bunga matahari ilahi diam-diam menghela nafas. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, faktanya, dia tidak terkejut sedikit pun. Memikirkan bahwa ada seorang wanita yang benar-benar sesempurna ini, bahkan kecantikan Ratu Iblis Ciwu Yao,
yang dikatakan mampu mencuri jiwa seseorang dengan sekali pandang dan membawa bencana ke dunia dengan senyuman, hanya akan terlihat setara dengan wanita ini. Hampir semua orang yang hadir menundukkan kepala ketika berbagai ekspresi melintas di wajah mereka. Mereka semua tahu apa niat putra mahkota 1000 Desolation, tapi alasan yang dia gunakan terlalu jelek. Namun, gadis bernama Yun Qianying ini memang memiliki kualifikasi. Yun Ce mendengus dingin di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa putra mahkota 1000 Desolasi ini akan mampu bertahan sampai akhir pesta ulang tahun. Dia berpikir bahwa dia setidaknya akan bersikap menahan diri dan martabat yang diharapkan dari putra mahkota, seorang raja kerajaan. Namun, bahkan belum 100 napas berlalu sejak dia dan Qianying melangkah ke aula. Yun Ce bangkit dan berkata dengan riang, "Tentu saja, kami akan mematuhi setiap perintah yang mulia." Qianying, ikuti juga. Putra mahkota 1000 Desolation memimpin, meninggalkan perayaan ulang tahunnya yang ke-6000. Dia memimpin Yun Ce dan Qianying ke aula dalam di bawah tatapan mata semua orang dan saat pintu aula dalam ditutup, aula besar segera meledak menjadi hiruk-pikuk kebisingan saat diskusi bermunculan di mana-mana. Putra mahkota 1000 Desolation menutup pintu aula bagian dalam dengan rapat. Setelah itu, sebuah penghalang terbentuk dengan sendirinya untuk mengisolasi semua suara dan aura. Hal semacam ini tentunya tidak bisa diganggu atau diganggu oleh siapapun. Dia berbalik dan mencoba terlihat mengesankan, tetapi mereka dapat melihat bibir dan jari-jarinya gemetar tak terkendali. "Saudara Bai," dia menatap Yun Ce, tapi sudut matanya terus bergerak-gerak saat tatapannya sepertinya tertuju ke arah Qianying oleh kekuatan yang tak terlihat dan tak terhindarkan. "Jadi, hadiah apa sebenarnya yang telah kamu persiapkan untukku?" Bahkan dia bisa mendengar gemetar dalam suaranya dan dia sangat menyadari betapa menyedihkan penampilannya saat ini. Bahkan, dia yakin telah membuang semua martabat yang telah dia kumpulkan dalam hidup ini. Tapi itu tidak penting, tidak ada satupun yang penting. Dia bahkan memiliki pemikiran yang sangat menakutkan namun mengasyikkan saat ini. Jika dia bisa memiliki wanita ini, bahkan jika dia dicabik-cabik setelah satu malam bersamanya, dia tidak akan ragu untuk memilih pilihan itu. Namun, sayang sekali dia sama sekali tidak menyadari identitas wanita yang berdiri di depannya. Ini adalah seorang wanita yang tidak membiarkan kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi selatan menyentuhnya, meskipun dia mengejarnya dengan gila-gilaan, pengejaran yang telah berlangsung selama berabad-abad. Yun Ce diam-diam mengamati sekeliling mereka dengan persepsi rohaninya. Ini memang layak disebut sebagai aula dalam dari 1000 Desolation Divine Sect, hampir mengisolasi aura mereka dengan sempurna. Dia tersenyum tipis sebelum melangkah ke samping dan berkata, "Jika Yang Mulia ingin tahu hadiah apa itu, yang perlu dilakukan Yang Mulia hanyalah mendekat dan melihatnya." Tenggorokan putra mahkota 1000 Desolation mengeluarkan suara tegukan yang besar dan pandangannya berayun dengan keras. Dia tidak bisa lagi memikirkan kata-kata saat dia mengambil langkah besar ke depan, tetapi saat kakinya menginjak tanah, dia tiba-tiba melihat kupu-kupu merah menyala melintas di dekatnya. Setelah itu, dia melihat 2, 3, 100, 1000. Kupu-kupu yang menyala menari-nari di udara, dan tampak seindah ilusi. Mereka terbang kemana-mana, mendarat di matanya, terbang ke pupil matanya, mengubah seluruh dunianya menjadi lautan api murni. "Terima kasih." Putra mahkota 1000 Desolation ambruk ke depan, matanya setengah tertutup, ekspresi bingung di wajahnya. Dia terlihat sangat mabuk tetapi dia tidak menggerakkan satu otot pun. Domain jiwa kupu-kupu merah.
Mengingat jiwa dewa yang kuat yang dimiliki oleh penguasa ilahi, sangat sulit bagi domain jiwa kupu-kupu merah untuk membakar jiwa mereka secara paksa. Namun, karena keadaan jiwanya yang sangat menyedihkan saat ini, menyegel jiwanya ke dalam dunia kupu-kupu yang menyala-nyala semudah mengambil permen dari bayi. Dari awal hingga akhir, Qianye Yinger bahkan tidak melirik putra mahkota 1000 Desolation sedikit pun. Karena baginya, dia seperti mengotori matanya sendiri. Tidak disangka sampah seperti ini sebenarnya bisa menjadi putra mahkota raja kerajaan. Lelucon yang luar biasa. Namun, tidak ada orang sederhana yang bisa menjadi putra mahkota 1000 Desolation, tapi dia tentu saja tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Terlebih lagi, jika dia harus membandingkan, dia lebih suka menjadi mainan Yun Ce daripada membiarkan sampah seperti ini menyentuh sudut jubahnya. Yun Ce mengulurkan jarinya dan melepaskan pegangannya yang dalam, mengirimkannya terbang ke dalam jiwa putra mahkota 1000 Desolasi. Setelah itu, ekspresinya sedikit berubah. Qianye Yinger sepertinya merasakan sesuatu, menyebabkan alisnya sedikit melengkung. Pantas saja Master 1000 Desolation Sekte tidak hadir. Suara Yun Ce menjadi rendah dan dalam. Dia meninggalkan tempat ini 1 jam yang lalu untuk menyambut seseorang secara pribadi. Siapa? Ekspresi Qianye Yinger juga menjadi lebih serius. Seseorang yang bisa membuat Master 1000 Desolation Sekte keluar dan menyapa mereka pasti bukan orang biasa. Itu adalah seseorang dari alam Raja Bulan Terbakar, kata Yun Ce. Seseorang yang benar-benar tidak bisa kita tangani saat ini. Ayo pergi, Qianye Yinger berkata dengan sikap yang sangat tegas. Tidak, tatapan Yun Ce menjadi gelap. Karena kita sudah sampai di sini, bagaimana kita bisa kembali dengan tangan kosong? Terlebih lagi, aku sudah berjanji pada klan Yun pegangan surgawi dan Yun Sang bahwa aku pasti akan menjungkirbalikkan tempat ini. Cahaya api melintas di matanya, dan domain jiwa kupu-kupu merah langsung meletus, benar-benar membakar jiwa putra mahkota 1000 Desolasi, mengubahnya menjadi sayuran hidup. Yun Ce mengenakan pakaian luar putra mahkota 1000 Desolation sambil mengibaskan lengannya, dan dalam sekejap mata, wajah dan panjang rambutnya persis sama dengan putra mahkota 1000 Desolation. Qianye Yinger menatap Yun Ce sebelum dia tiba-tiba berkata, tidak heran 3 wilayah dewa bahkan tidak bisa menangkap bayanganmu ketika mereka memburumu dengan kekuatan penuh. Batu Niyuan, kemampuan untuk mengubah keterampilan penyamaran yang tidak terlihat dan hampir sempurna yang tidak bergantung pada energi yang dalam. Sungguh disayangkan kamu tidak menjadi pencuri. Yun Ce melemparkan tubuh putra mahkota 1000 Desolasi ke dalam tabut mendalam primordial. Hanya dengan satu pikiran, aura kegelapan yang terpancar dari tubuhnya sangat cocok dengan aura putra mahkota 1000 Desolasi. Dia bahkan tidak perlu melakukan upaya apapun. Setelah itu, dia mengirimkan energi yang sangat besar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi benar-benar merah. Ayo pergi. Yun Ce mulai berjalan ke depan. Tanpa menunggu jawaban Qianye Yinger, dia dengan kuat melingkarkan lengannya di pinggangnya dan mendorong pintu besar menuju aula dalam. Hahaha. Wajah putra mahkota 1000 Desolation tampak kemerahan dan dia berjalan keluar dengan lengan melingkari pinggang Qianye Yinger. Dia bahkan mengeluarkan tawa tak terkendali dan nakal yang tidak bermartabat sedikit pun. Semuanya, baru saja aku tiba-tiba menyadari bahwa aku mempunyai sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi aku harus beristirahat di kamar tidurku untuk sementara waktu. Silakan terus minum dan bergembira, tidak perlu berdiri di upacara. Tetua Agung, saya harus merepotkan Anda untuk mengurus para tamu di sini, saya akan segera kembali.
Dia tidak menunggu jawaban siapapun. Saat dia selesai berbicara, dia mengambil Qianye Yinger dan menembak ke udara. Dalam sekejap mata, dia sudah terbang jauh dan pada dasarnya dia telah meninggalkan perayaan ulang tahunnya yang ke-6000. Bang! Pemuja bunga matahari ilahi menghancurkan meja dengan telapak tangannya. Ini benar-benar keterlaluan. Tetapi kali ini kita tidak bisa menyalahkan tuan muda, kata lelaki tua di sampingnya. Wanita seperti itu, wah. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata yang bisa dia gunakan untuk menggambarkannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghela nafas panjang. Yunce dan Qianye Yinger tiba di kamar tidur putra mahkota tanpa hambatan. Setelah itu, mereka memasuki ruangan rahasia yang dilapisi segel. Yunce meraih tubuh putra mahkota 1000 Desolation dari primordial mendalam ark dan menekankan tangannya ke segel, memeras setetes darah. Dengan suara dering lembut dan kilatan cahaya yang dalam, penghalang tak terlihat terbuka dan jalan rahasia yang menuju ke lokasi yang tidak diketahui muncul. Saya harap panen kali ini tidak terlalu mengecewakan saya. Bibir Yunce perlahan melengkung membentuk senyuman. Karena ini adalah jalan rahasia yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan darah segar yang berasal dari garis keturunan Master Sekte, sebuah jalan yang mengarah langsung ke perbendaharaan paling penting dari Sekte 1000 Desolation Divine.